Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngabesi Saringan, ngaji bedah kreasi dan sharing ringan. Untuk pekan kali ini kita akan ngebahas tentang sejarah dan juga komik yang dibuat karya oleh salah satu teman kita dari kreator di kajian anime, Kang Ekomik, yang insya Allah nanti akan kita undang bareng-bareng. Lalu melanjutkan pekan kemarin, kita akan bahas-bahas yang benar nih, sejarah dari Valentine Day, V-Day atau Hari Kasih Sayang itu seperti apa, yang kebetulan juga lagi nge-hype banget ya akhir-akhir ini, karena seperti biasa di bulan Februari terus juga anim-anim di bulan ini tuh emang sering banget nih ngebahas tentang Valentine Day. Banyak banget terutama anime romance yang ngangkat arc tentang Valentine Day yang dijadikan satu episode tersendiri. Kalau dari anime mungkin di manga bisa beberapa episode, tapi di anime itu dikompilasikan jadi satu episode. Apa misalkan yang di arc Valentine Day itu ada di Nisekoi season 2, di awal-awal season 2 Anda lupa episode berapa, entah 3, 4, 5, itu juga mengadaptasi arc Valentine Day. Banyak yang banyak banget yang diangkat, arc yang mengangkat tema di Valentine Day, terutama latar waktunya yang nanti akan kita bahas. Sebenarnya apa itu Valentine Day, sejarahnya itu seperti apa, bersama nanti dari menjarah.id, mengkaji tentang sejarah, media ngaji sejarah menjarah. Oke, insya Allah akan saya undang Kang Iman dari menjarah.id. Pekan kemarin ada kendala teknis jadi belum bisa bergabung, akan kita bahas bareng-bareng di sore hari ini. Lalu tak lupa nanti teman kita Mas L dari e-komik yang akan menceritakan tentang komik yang baru banget dibuat, baru kemarin diupdate nih ya. Mungkin yang teman-teman nanti bisa cek ke Instagram beliau @ecomic.id. Ini emang istilahnya tuh kayak launching. Launching karya beliau di sore hari ini. Oke, Ana udah mengundang yang bersangkutan. Insya Allah akan segera bergabung. Ngomongin tentang Hari Valentine, ngomongin tentang anime, itu nggak bisa lepas dengan serah terima. Bukan saya serahkan seperangkat alat sholat dan saya terima nikahnya, tetapi serah terima coklat. Bener-bener kayak ke downgrade gak sih? Yang maaf banget teman-teman, barusan ada kendala teknis. Yang bener-bener teknis, nanti saya tunjukin deh yang lucu di live hari, bukan live hari ini sih, tapi sering banget kalau misalkan saya pakai background yang belakang ini. Yang belakang ini kameramu belum aktif. Sorry sorry. Sering banget kalau misalkan saya pakai background meja belajar terus juga komputer kayak gini, itu sebenarnya yang terlihat adalah, mana balik kameranya. Hmm. Jadi ada dua meja yang ditumpuk. Jadi emang keseimbangannya kurang terjamin. Jadi maaf, itu barusan kendala teknis yang beneran teknis, mejanya ambruk. Semoga itu nggak mengganggu semangat teman-teman pada sore hari ini. Malah jadi lucu gak sih? Bloopers. Iya ya, ini dijadikan video YouTube bisa masuk bloopers. Oke, ini sebenarnya Kang Ekomik udah bisa bergabung bersama kita karena udah masuk ke kolom chat ya. Kang L, Mas L, ya bisa dicoba masuk Mas. Oh iya, sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Kita lihat.
Wih, sudah bergabung bersama kita Mas El dari Ekomix. Selamat datang Mas El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, suara antum jelas di tempat Ana. Sebaliknya, gimana kalau suara Ana? Baru bisa jawab salam, harusnya ada kedengeran sih. Allah, alhamdulillah Iya sih. lancar juga. Iya. Oke, harusnya udah bisa jawab salam, ya harusnya ada kedengeran ya. Itu pertanyaan Ana sih. Ya, ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol bentar nih sambil nunggu Kang Iman dari menjarah.id. Ini sama-sama orang Jawa, nanti kita hubung yang satu Kang Iman orang Sunda. Rasis sekali, Pak. Ya, Maaf. beragam budaya Indonesia. Cek, cek. Ah, alhamdulillah. Sudah tersambung kembali. Iya, sorry Mas El. Tadi Ana barusan ngomongin tentang ini, banyak-banyak tentang anime romance yang biasanya kalau di ini bulan-bulan Februari mereka banyak banget ngangkat tentang arc Valentine Day. Yang nanti insya Allah sejarahnya akan kita bahas bareng-bareng sebenarnya sisi sisi kebenaran dari Valentine Day, kenapa mereka bisa, kenapa hari tersebut bisa ada dan dirayakan di seluruh dunia itu seperti apa. Tapi ini nih, Hmm. karena beliaunya kebetulan belum hadir, kita ngobrol-ngobrol berdua dulu nih. Atau ada nggak sih yang terngiang-ngiang di otak mungkin art anime, kalau di Ana tadi sempat beberapa contohkan kayak Nisekoi, terus juga yang lain yang tadi sempat saya sebutkan, yang menurut Antum membekas di kepala, entah karena anehnya tentang pengertian cinta yang mereka bawa, atau mungkin lucunya itu juga nyantai-nyantai aja nggak apa-apa. Silakan, Mas El, gimana nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yuk, Ngomongin tentang cinta itu pasti nggak ada habisnya. nggak ada habisnya Apalagi sakitnya. kalau eh, eh, apalagi kalau di dunia nyata ya, khususnya tuh kita banyak terinspirasi mungkin dari beberapa acara seperti anime atau mungkin yang genrenya romantik kayak gitu, Sering banget tuh. kesannya dapat Ya, dia komen. uh, dapat memberikan pesan tersendiri ya Iya. bagi kita yang suka sering nonton anime seperti itu. Hmm. Ya kalau dibilang cinta yang sebenarnya itu gimana sih? Ya kita harus lihat dari segi nyatanya juga kan. Misalkan kalau cinta mereka gitu kan, padahal di dunia nyata itu kenyataannya nggak seperti itu juga gitu. Iya, bener-bener. Ya bagaimana kita menyikapinya itu sebenarnya itu sih apa, dari kita juga harus melihat realitanya kayak cinta itu seperti apa gitu. Makna cinta itu aja mungkin diantara kita pasti beda kan, beda perspektif kan. Misalkan cinta Iya nih. itu cuma ucapan gitu kan, ucapan aku suka kamu, nah itu udah cinta ya. Padahal dalam segi aturan atau syariat agama itu sudah dijelaskan kan bagaimana kesan-kesan cinta itu sebenarnya. Kalau cinta itu memang membutuhkan sebuah bukti atau uh, bukti yang nyata gitu, bukan hanya sekedar Iya. basa-basi gitu kan, kayak ngasih coklat terus ngasih bunga mawar terus ucapan I love you, itu kan kesannya masih keluar di mulut gitu, bukan pembuktiannya di pernikahan nanti kayak gimana gitu. Makanya Hmm. banyak orang-orang muda sekarang banyak yang sakit hati gitu bang. Pembuktiannya terlalu murah ya. Ya mungkin seperti itu sih bang, Ya, ya, kurang lebih. bener-bener. Karena setuju sih. Kalau ngomongin tentang definisi tadi, sebenarnya kan langsung keinget tentang ini. Anda pernah nonton Violet Evergarden belum? Ah,
Yang Aku kan belum nonton kayak. belum nonton. Nanti akan gambarnya muncul di background Ana. Itu salah satu anime yang menceritakan tentang uh, bentuk-bentuk dari cinta itu sendiri. Karena ceritanya ada anak yatim piatu yang diambil Hmm, dijadikan anak asuh dari anak asuh oleh perwira tentara. Nah, karena perwira tentara otomatis diajak perang kan. Diajak perang ketika di hmm, perang perwira tentaranya meninggoy. Perwira tentaranya iya. meninggal terus mewasiatkan yang sebuah kata-kata yang bikin si anak yatim piatu tersebut jadi penasaran sebenarnya bentuk arti cinta itu seperti apa, bentuk-bentuknya kayak gimana. Bisa aja nanti kasih cinta Hmm, kakak kepada adiknya, terus juga nanti orang tua sama anaknya, orang yang sudah meninggal sama ahli waris sama ahli warisnya kayak gitu. Jadi yang tadi keinget waktu antum bahas tentang iya nggak bisa semurah itu pembuktiannya cuma dari ngasih coklat sama mawar ya gak sih. Nah itu langsung anak keinget iya juga iya ya benar. kalau dari anime aja bisa mengajar. Ada anime yang mengangkat tentang definisi cinta secara filosofis itu dengan bagus, maka orang-orang yang cuma ngasih mawar dan juga ngasih coklat, apalagi kalau sempat dibahas di pekan kemarin sama Ustadz Aziz Rohman, ada banyak kasus-kasus yang ini penjualan kondom meningkat. Itu kan ber definisi Iya. cinta menurut mereka itu nggak ada indah-indahnya kalau dipikir lagi dengan statement antum tadi. Nah, masya Allah kita dapat insight baru nih. Terus juga nih kita masuk ke poinnya akhir. Antum kan tadi ini Mas El sempat bikin Iya. yang postingan khusus nih buat pekan ini. Antum bisa ceritain nggak idenya Iya. dari mana? Terus juga pesan yang mau antum sampaikan kayak gitu. Teman-teman nanti yang belum lihat postingan yang kami maksud, ini nih wajib banget buat ngefollow Instagram ekomik.id, nanti dicek di sana ya. Postingan paling baru masih fresh from the oven. Iya, iya, iya. Sebenarnya ide dari konten yang barusan saya posting kemarin apa tentang Hari Valentine ya kalau nggak salah. Jadi, Yaitu karena memang saya sering lihat fenomena-fenomena yang ada di luar mungkin sehingga banyak muncul ide yang di otak ya Pak. Kan aku sering tanya-tanya, kadang aku sering suka tanya kayak gini. Emang cinta itu seperti apa sih gitu? wih, asik. Kayak kayak apa gitu di otak saya gitu. Terus orang-orang banyak yang mikir kita itu cuma sebatas ngasih coklat loh, ngasih-ngasih apa gitu kan. Wah, ini jadi menarik ini untuk dibahas. Terus aku coba nih buat sebuah ilustrasi kayak mungkin sebagai pengingat juga ya, pengingat sama nasihat untuk orang-orang para pemuda yang mungkin sedang dilema sama cintanya mungkin kayak contohnya seperti aku juga. Enggak apa-apa, Tapi karya nggak itu bentuk dilema curhat kok. itu sih. Karya itu bentuk curhat kok. Iya, iya bener. Kadang sesuatu yang ingin kita katakan itu kan harus kita keluarkan kan, entah dalam bentuk apapun tulisan atau karya Hmm, gitu. Siapa tahu apa segala keluh kesahnya itu dapat tertuang di dalamnya gitu. nah, asik. Ya terus itu deh saya coba buat apa kayak ilustrasi tentang keindahan cinta itu bentuknya seperti apa gitu kan. Hmm. Padahal kalau kan saya juga belajar kan, alhamdulillah saya belajar apa tentang bagaimana itu cinta kalau dalam perspektif agama. Ternyata cinta itu sangat sederhana banget, kayak gimana ya, kebanyakan orang itu kan cinta itu apa, cinta itu kan bisa tertuai apabila mereka sudah melakukan akad nikah gitu kan, Iya. seperti yang Hmm. dijelaskan dalam Al-Quran kemarin dalam surat Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa taraku qaimah. Nah itu gimana sih tuh, lupa saya. Gak apa, lanjut dulu lagi. Itu yang mau antum sampaikan. Enggak. Ya, Wih, mantap. pokoknya intinya itu, Hmm. intinya Nggak itu kasih mana? bagaimana kita itu mencapai mawadah warohmah itu kan, orang kebanyakan berpikiran itu menikah itu harus karena cinta, padahal di Quran surat Ar-Rum itu sudah dijelaskan bahwa
bagaimana kita mendapatkan rasa kasih dan sayang itu bisa jadi ketika kita sudah menikah gitu kan. Karena ya itu tadi, karena apa, cinta yang diungkapkan sebelum menikah itu kan terkesan semu gitu kan. Kayak Wih, semu. ini Ya, ya, ya. aku sih ya, ini orang ini bener gak sih, aku bener gak sih cinta sama orang ini gitu kan. Kalau mereka kan tahu apabila mereka sudah menikah gitu kan, Hmm. bagaimana perjuangan setelah menikah gitu, seperti itu. Nah, 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 nah. Kayak tadi kalau misalkan aku mencintaimu, ayo kita menikah. Modelnya cuma kita yang mau dikasih makan apa tadi kan? Iya. Nah itu Kayak bener banyak juga. banget. Iya, banyak banget di anime-anime romance tuh yang pasti karakternya ada cewek yang cantik tapi nggak bisa masak. Ini nih nggak punya modal berarti Iya, kan iya, istilahnya. Di lain sisi laki-lakinya juga nggak bisa. Wah, itu parah. Misalkan yang di iya, iya, iya. Gotobun itu kan sama-sama nggak bisa tuh, nggak bisa masak. Si Miko nggak bisa masak, si Botaro nggak Iya. bisa masak. Ya, inilah. Ya itu kan bentrok Alhamdulillah. gitu, wah ini istri saya nggak bisa masak ini. Tiap hari beli Iya, juga nanti itu pengeluarannya keren. kan bertambah, kayak gitu ya. Mari kita menuju ke dunia yang Iya, realistis, jangan ngehalu doang. Ngehalunya iya pengen bener. nanti hanya hidup bahagia. Alhamdulillah udah bergabung bersama kita Kang Iman. Selamat sore, Ahi. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ada Nggak urusan apa-apa. dulu. Nggak Pak, apa-apa, udah Ahi. ada suara? Gimana? Apa udah jelas suaranya? Masuk, masuk. Di tempat Anda. Di tempat Antum gimana, Mas El? Iya, alhamdulillah sudah masuk. Sudah. Wih, Jelas, jelas. keren. Jelas. Oke, Alhamdulillah. Selamat sore, Ahi. Tadi kita barusan ini nih selesai ngobrol-ngobrol tentang gambaran idenya si Mas L buat dapetin postingannya yang paling baru nih yang bahas tentang Valentine Day, pembuktian itu seperti apa. Terus juga tadi udah mulai masuk ke itu ya Mas El ya. Sebenarnya cinta itu Iya, iya. definisinya apa? Terus juga uh, Yes. cinta itu bisa tumbuh setelah pernikahan kayak yang tadi Antum ceritakan. Jadi istilahnya berkali-kali Iya. jatuh cinta. Iya. Waduh, berat kata-kata anak kayak udah pernah ngerasain aja sih. Alhamdulillah, Kang Iman, antum udah siap kan? Nanti kita ngobrol-ngobrol nih terkait sama sejarahnya yang kemarin sempat tertunda. Kita pindah dulu ya Mas El ke Kang Iman sebentar. Karena ini Iya, salah siap. satu topik utama yang mau dibahas nih pada sore hari ini. Tadi kayak yang sempat ceritakan sama Kang Iman, waduh nge-glitch sebenarnya. Sempat yang diceritakan sama Mas El terkait dengan beliau tuh sering mempertanyakan di otak sendiri sebenarnya seperti apa sih definisinya, kenapa orang-orang kok berbagai berbagai definisi yang tersebar kayak misalkan ya ngasih coklat itu udah termasuk bukti, ada yang mengatakan seperti itu, tapi di lain sisi mungkin perempuannya ngerasa bahwa coklat doang mah bukan bukti, maunya yang coklat 1 kilo. Ada orang yang gitu, ada juga yang maunya mungkin coklat 1 kilo. Wah, coklat itu udah cukup, masa aku cuman terbeli dengan satu batang coklat yang sebenarnya beli di minimarket pun juga paling berapa sih, 10.000 itu udah paling mahal kan. Kayak gitu, tapi kita jadi ini nih, ada yang merasa bahasan yang belum terbahas kayak misalkan sebenarnya budaya tentang ngasih coklat di Valentine Day, terus nanti kalau misalkan di anime-anime nanti ada White Day untuk yang laki-laki membalas yang perempuan ngasih barang lain sebagai imbalan mereka udah ngasih coklat ke mereka, ke si laki-laki. Itu kayak gimana Mas Il? Antum bagian mulai ngebahas sejarah, kita akan masuk ke sesi sejarahnya teman-teman. Mungkin Antum bisa ngasih insight di awal dulu Kang Iman terkait dengan sejarahnya tadi. Nah, ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk ya ini teh. Silakan, Maaf, silakan. waktu itu ada kendala teknis jadi Iya. nggak beres jelasin gitu ya, ngobrolin tentang sejarahnya. Nah, untuk sejarahnya kan waktu itu udah disinggung sedikit, yaitu dari banyak versinya gitu kan, banyak versinya dari sejarah Valentine Day itu sendiri. Nah kan,
dari beberapa itu, yang pertama kita bahas mungkin dari yang langsung bersinggungan dengan kebudayaan paganisme gitu ya. Paganisme itu apa? Jadi kayak kebudayaan kaum-kaum yang penyembah berhala gitu, paganisme, pagan. Nah, salah satu yang paling jauh gitu sejarahnya yang ditemukan itu diceritakan bahwa dari zaman Romawi kuno atau juga zaman Yunani kuno. Dan yang paling terkenal itu dari zaman Romawi kuno yang peristiwa perayaan Lupercalia. Nah, yang kemarin kan udah disinggung mungkin ya. Itu kayak buat mereka itu kayak kayak serangkaian upacara gitu, upacara pemurnian, pemurnian eh, diri mereka gitu, yang dimana dipersembahkan kepada yang melewati. Jadi perantaranya atau ya yang dipersembahkan kepada dewa mereka, yaitu salah satu dewa mereka itu dewa Lupercalia. Nah, itu dewa Lupercalia itu dewa kesuburan di masyarakat Romawi kuno. Nah, dari sini mungkin dari perayaan Lupercalia itu memang eh, apa ya? Jadi banyaknya teh terkandung tentang asmara gitu, tentang cinta. Walaupun lebih jauhnya itu lebih cenderung pada seks gitu ya. Kalau di kalau dicari tahu itu lebih ke seksnya bukan ke cintanya gitu. Nah, lama kelamaan kan Romawi ya, bangsa Romawi secara umum kan mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh gitu. Nah, salah satu kota atau tempat yang yang merupakan pusat peradaban Romawi kan Roma. Nah, Roma ini lama kelamaan dikuasai oleh kekuatan dari kaum Nasrani lah gitu, Nasrani. Nah, Nasrani ini yang tinggal di bekas kekuasaan Roma itu Romawi ya. Jadi eh, Nasrani ini yang tinggal di bekas kekuasaan Roma itu mengambil mengambil kebudayaan mereka gitu, mengadaptasi ke kebudayaan mereka. Nah, itu yang satu yang diadaptasi dari kebudayaan Romawi adalah itu sendiri, yaitu Lupercalia. Nah, Lupercalia ini oleh mereka ya kayak ya di dicampur atau dimasukkan, diadaptasi oleh mereka menjadi salah satu perayaan di eh, agama mereka gitu, di agama Nasrani. Nah, pada walaupun ya kalau di itu ya nggak kan nanti akhirnya kan oleh salah satu tokoh mereka, kalau guys itu Paus Gelasius 1 atau 2 itu ditetapkan menjadi salah satu hari raya gitu, hari raya Santo Valentinus. Walaupun pada nyatanya gitu dari mereka sendiri sejarah dari Santo Valentinus ini nggak ada yang benar-benar kredibel gitu, nggak ada yang benar-benar jelas. Mereka pun mengakui ini gitu, karena pada akhirnya pada abad ke-20 lah, pada tahun 1900 itu udah akhirnya mereka itu menghilangkan hari raya ini, walaupun perayaannya masih ada. Jadi perayaan hari rayanya itu udah nggak ada, tapi perayaan itu masih ada sampai sekarang gitu. Jadi emang sejarah sejarah dari Santo Valentinus ini emang mereka akui nggak ada, tapi awalnya mereka membuat gitu hari rayanya sendiri kan, agak aneh juga gitu ya. Nah, dari kisah yang lain, versi yang lain itu menyebutkan bahwa Santo Valentinus ini adalah salah satu apa ya, tokoh dari agama Nasrani gitu kan, dari yang hidup hidup pada masa kekuasaan Kaisar Claudius itu, Claudius 1 2 gitu kalau nggak salah, yang mana kan jadi di kisahnya gitu kan, di kisahnya itu eh, pada waktu itu kan Kaisar Claudius itu sangat sangat menambahkan kekuatan kekuatan yang bisa
yang sangat kuat gitu, yang menambahkan kekuatan dari pasukan yang sangat kuat gitu. Sampai aja Claudius ini ya mewajibkan gitu rakyat-rakyatnya ya yang pria untuk masuk, sampai ya yang paling ekstrimnya itu larang pernikahan gitu. Nah. Dalam kisah ini, nah, Santo Valentinus ini bahasanya teh jadi sembunyi-sembunyi gitu untuk menikahkan orang-orang di ya pada saat itu, dan pada akhirnya ketangkap juga oleh kaisarnya. Nah, mungkin dari sinilah simbol Valentine sebagai hari cinta atau kasih sayang ini bermula kan. Tema Santo Valentinus ini ya menyimbolkan perjuangan cinta gitulah, menyimbolkan perjuangan cinta yang mana oleh ya zaman sekarang itu ya dari abad sekarang disimbolkan sebagai perjuangan cinta gitu Santo Valentinus. Tapi pada faktanya kisah ini pun tidak benar-benar bisa dicari dari mana sumbernya gitu. Ini hanya kisah-kisah yang tidak bisa diperjuangkan gitulah ya. Tidak jelas. Jadi peristiwanya juga disebutkan oleh Santo Valentinus ini emang ya salah satu tokoh Nasrani yang melawan kekuasaan Romawi, salah satu pasti lain gitu, yang mana akhirnya kalah juga gitu kan, tertangkap juga dan dieksekusi juga. Nah, untuk perayaan atau simbol pemberian ya, awal mula sebuahnya pemberian di hari Valentine itu pada saat Santo Valentinus ini ditahan ya sebelum dieksekusi itu, Santo Valentinus ini jatuh cinta ya gitu, jatuh cinta atau ya intinya Santo Valentinus ini jatuh cinta kepada anak dari penjaga dari penjara itu gitu, sipir penjara itu. Nah, pada hari-hari terakhirnya, nah ada ya dikisahkan bahwa Santo Valentinus ini memberikan suratnya kalau gak salah itu apa ya, surat dari Valentino atau apa gitu. Jadi ya ada kata Valentinnya lah suratnya. Jadi ini dia disimbolkan bahwa pemberian gitu. Di hari itu harus ada pemberian gitu. Mungkin disimbolkannya dari itu asal muasalnya mungkin. Nah, kalau dari sejarah atau kisah Yunani kuno itu pada tanggal-tanggal bulan itu kan, dari Februari sampai Februari pertengahan itu tanggal-tanggal yang mencerminkan hari-hari cinta, yang mana kan untuk dari budaya mereka pada saat itu dewa Zeus dan Hera itu menikah kalau di kebudayaan Yunani kuno gitu. Mungkin yang bisa dirangkum dari semua itu bahwa perayaan Valentine ini emang gak ada sejarah yang benar-benar kuat yang bisa dipercaya gitu. Walaupun dulu pernah dibuat sebuah hari raya oleh umat Nasrani, pada akhirnya mereka pun menyadari bahwa tidak ada sejarah jelas dari tokoh Santo Valentinus ini gitu. Mungkin ya juga agak aneh juga kalau kita mungkin ya orang-orang yang sekarang merayakan atau ya mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Jadi mengikuti sesuatu yang tidak jelas, walaupun ya mereka pun umat mereka pun udah tahu ini nggak jelas, yang akhirnya yang udah mulai memberi jarak gitu dari Tuhan ini gitu. Kan aneh gitu. Itu dari sejarahnya emang nggak, kalau dicari emang nggak ada yang sangat jelas yang bisa kita pegang gitu sejarahnya. Sangat banyak versinya, mungkin itu sedikit yang bisa
kita ya diambil sekarang gitu. Mungkin begitu teman-teman. Jazakallah khairan Kang Iman. Kayak tadi ya, karakter si Santo Valentino sendiri itu sebenarnya nggak jelas. Jadi kenapa kita sekarang masih mempertahankannya? Itu kan yang tadi diangkat di akhir-akhir tadi dipertanyakan sama Kang Iman nih. Kayak misalkan kita lagi ngomong ke pasangan cewek, karena saya lagi-lagi berarti ngomong ke cewek kita, ke pacar kita, ngomong sebenarnya kita tuh sedang apa sih, ceritanya laki-lakinya mau hijrah nih, sebenarnya kita tuh ngapain aja sih selama bertahun-tahun ini pacaran tapi nggak ada kejelasan. Terus si ceweknya mungkin pembelaannya, ya udah jalani aja kan udah bertahun-tahun, kayak gitu gak sih? Bisa jadi di komik gak Kang El? Iya bener banget bro. Mulai bisa jadi di komik tuh. Sama kayak tadi ini juga teman-teman, salah satu insight yang Ana ambil dari ini Kang Iman, kayak awalnya kan Nasrani udah ada agama sendiri nih, agama Nasrani. Lalu mereka menduduki si Romawi ya tadi ya, maaf, menduduki Romawi. Lalu di sana mereka menemukan budaya yang diserap menjadi hari raya mereka. Perayaan hari raya yang meski nanti akhirnya hari rayanya tetap hari raya nggak ada tapi perayaannya masih ya. Itu kan berarti mereka menganggap bahwa oh ini bagus, ini beda dengan kita sebagai seorang Muslim. Kita perlu yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna, nggak ada yang kurang, karena nggak ada yang kurang ya nggak boleh ditambah, karena udah sempurna ya nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditambah lagi. Ini nggak teraplikasikan sama mereka. Tentu kalau misalkan dengan media dakwah ini kasusnya berbeda. Mungkin para wali songo, kalau misalkan kita nengok ke sejarahnya tadi ya, balik ke sejarah lagi Kang Iman, wali songo mereka mendakwahkan dengan cara budaya, tapi berbeda dengan umat-umat Kristiani pada masa itu yang justru mengambil agama orang lain dan dijadikan bagian dari agama mereka. Ini kan dua komponen yang berbeda dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita perlu yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna, dan karena udah sempurna ya nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang lagi, as perfect as it was. Sudah perfect sebagaimana mestinya. Sok Inggris banget Anda. Ya. Terus saya jadi inget nih Kang Iman, Mas El. Tadi kan diceritakan kalau misalkan Santos Valentinus itu nggak jelas sendiri asal usulnya dari mana. Bisa aja dia kan malah karakter fiksi yang dibuat-buat kan. Bahkan orang sejarawan Nasrani pun juga mengungkapkan, juga yakin bahwa iya ini sebenarnya nggak jelas sih ini Santos Valentinus itu siapa. Terus juga pengungkapan cinta dia yang kepada sipir penjara itu benar apa enggak kisahnya. Apakah itu romantis kalau menurut antum yang sering bikin beberapa postingan romance dan gambar-gambar ilustrasi romance, Mas L itu gimana nih? Antum terpantik suatu cerita nginget, punya insight apa tentang ini? Sebenarnya kalau insight masukan dari apa konten-konten yang pernah aku buat tentang percintaan, ya itu karena aku pernah melihat fenomena-fenomena cinta di luar kayak Kehidupan teman-teman. Iya, mengartikan cinta itu kan banyak banget. Ada yang seperti itu tadi, cuman ngasih coklat sama bunga mawar dan lain-lain. Itu ternyata sudah cinta, padahal ternyata hanya cinta-cintaan aja gitu kan, bermain di situ. Kayak agak terlalu serius seperti itu. Makanya dari fenomena-fenomena tersebut kayak aku jadi resah nih, kayak bikin wah ini menarik nih, suatu hal menarik yang bikin aku bahas, suatu tulisan di dalam hati itu pengen aku buat kayak sebuah tulisan atau cerita seperti itu. Nah mungkin dari itu sih kayak terbuatnya konten-konten saya tentang percintaan. Mungkin dari fenomena sekitar tadi ya, inspirasi ceritanya mungkin dari teman atau mungkin kisah kakak antum. Kan sudah beberapa kali bahas tentang ini nih, bahas tentang pernikahan kan, mana tahu ternyata ada yang lebih tua yang menginspirasi. Anda sendiri beberapa kayak gitu, kayak misalkan nih komik Doraemon di belakang anak. Ini salah satu buku komik yang dulu bikin anak belajar membaca, karena kakak perempuan anak kan hobi baca komik.
Dan karena adanya komik Doraemon ya bacanya ya dari situ. Ternyata ini ada, setelah anak tadi buka-buka lagi, jadi ini agak malu sih. Ternyata anak wibu sejak dulu dan bucin sejak lama. Ya Allah. Kayak misalkan nih, ini saya buka random aja, kisah di Doraemon yang ceritanya rebut kembali Shizuka. Ini kan berarti kisah persaingan antara Dekisugi sama si Nobita ya, yang sebenarnya sama teman-teman di kajian anime itu sempat dibahas kemarin malam Jumat di live-nya Joey Rakei, di obrolan wibu rasa keimanan. Nanti mungkin teman-teman yang di sini bisa, kalau misalkan malam Jumat malamnya selong, bisa gabung ke itu kajian beliau kayak gitu. Iya. Terus kita balik ke Kang Iman, kapan tadi sempat ini nih, sempat menarik waktu diceritakan kembali tentang backgroundnya si siapa, Santo Valentinus, kisahnya dia itu yang sebenarnya nggak jelas dari mana. Itu tuh kayak karakter yang kalau di dunia anime nggak tahu ini tuh dia siapa, tapi dia jadi karakter penting. Kayak misalkan, tapi eksekusinya tadi jadi jelek ya, karena kita di dunia nyata kita perlu sesuatu yang real sebagai tokoh. Kenapa hari tersebut dirayakan, seperti apa beliaunya, kenapa sampai dijadikan nama hari raya. Wong kalau di kita aja di Indonesia, nama jalan misalkan jalan Ki Hajar Dewantara, kenapa kok dinamai jalan tersebut, nama jalan apa, itu pasti ada alasannya. Ya ini ya kali hari raya, masa nggak diketahui asal usulnya seperti apa, kan kayak begitu. Terkait dengan perjuangan cinta, tadi sempat pekan kemarin oleh Ustadz Aziz Rahman, kita dikasih kisah nih Kang Iman tentang kisahnya dua orang sahabat, Anda lupa, Salman Al Farisi, kalau dilihat dari catatan Salman Al Farisi, yang beliau mau melamar ke seorang perempuan, ternyata malah ini beliau ditolak, terus juga si perempuannya lebih nerima temennya yang antar beliau. Antum ingat kisah itu nggak? Karena agak lupa ingat tuh. Astagfirullah. Ya, yang Salman sama Abu Darda ya. Iya, Abu Darda. Iya. Ada. Nah, ya, ini itu bisa disebut sebuah perjuangan itu kan. Perjuangan untuk merelakan ya. Ya benar. Kan cinta itu nggak selamanya bisa diartikan memiliki gitu. Cinta itu kan awalnya Salman Al Farisi yang berniat untuk melamar si perempuan itu, tapi akhirnya yang diterima itu teman kalau gak salah itu yang nganternya waktu itu gitu. Jadi Salman ini ingin ditemani untuk melamar. Pas dilamar ternyata yang beliau ditolak, dan yang diterima itu teman yang mengantarnya gitu. Nah, mungkin yang kan akhirnya Salman itu sampai membantu, atau kalau saya membiayai gitu kan, membiayai ya lamaran Abu Darda kepada wanita itu kan, yang mana kalau diartikan oleh kita gitu bahwa ya cinta itu nggak selamanya harus memiliki. Ketika kita memperjuangkan cinta yang mana cinta ini bisa disebut kebahagiaan gitu, sebagai kebahagiaan wanita ini. Kalau wanita ini nggak bahagia kalau dengan kita, mungkin kita bisa membantu wanita ini untuk bahagia dengan seseorang yang lain. Yang contohnya ini Abu Darda. Jadi cinta itu gak selamanya harus memiliki gitu. Padahal di Islam juga banyak gitu. Ya di Islam itu kan banyak ya kisah-kisah tentang perjuangan cinta. Kalau dibaca itu lebih dalam gitu arti dari cintanya itu sendiri. Tapi kenapa kita lebih suka simbol perjuangan cinta itu dari kebudayaan atau agama yang lain gitu kan?
kalau kita tengok sejarah kita sendiri itu banyak. Kayak ini ya, antum barusan nyinggung tentang sebenarnya kisah heroik para sahabat yang nggak cuma berlandaskan cinta kepada lawan jenis. Itu karena pernah sempat ini juga baca salah satu buku karya Ustadz Salim, Jalan Cinta Para Pejuang, teman-teman. Ini edisi lama banget tapi sekarang udah ganti cover kalau nggak salah, bunga mawar. Mungkin teman-teman yang nanti tertarik bisa juga nih um, tahu tentang kisah-kisah cinta yang lebih heroik yang benar-benar pernah terjadi, tipe-tipe perempuan dan tipe-tipe laki-laki. Banyak banget yang disampaikan di sini kayak yang tadi disampaikan oleh Kang Iman. Kayak ini kalau Kang Iman tadi ngebahas tentang cinta yang nggak harus memiliki, itu berarti ada tentang kisah kerelaan dan juga pengorbanan. Ana nggak tertarik nih balik ke Mas El. Kalau di postingan Anton yang paling baru, Ana malah nangkepnya yang mau Antum sampaikan itu kan tentang berdoa agar cinta ini sampai di surganya. Itu justru sebaliknya nih kayak dari yang disampaikan oleh Kang Iman. Cinta itu pengen dimiliki meski di kehidupan setelah mati. Iya gak? Mungkin itu yang mau Antum sampaikan atau enggak, Mas El? Ya sih sebenarnya, Masya Allah, memang sangat menarik sekali kalau memang bahas tentang cinta itu gak ada habisnya memang. Nambah-nambah terus nih. Nggak bakal selesai. Gimana ya? Banyak kan di antara kita yang mungkin saling mencintai gitu kan, kemudian menikah, terus ingin hidup bersama di dunia, hidup bahagia. Tapi mereka di balik itu mereka pasti punya visi lain yang lebih tinggi, misalkan kayak cinta mereka itu insya Allah akan abadi sampai di surganya gitu, nggak hanya selesai di dunia. Kan di Al-Quran juga banyak kan dikisahkan bagaimana ada seorang gimana ya nanti banyak di antara kita yang masuk surga yang bawa istri kita, ada yang bawa anak-anak kita, bahkan sampai cucu-cucu kita gitu kan. Itu Masya Allah sekali, itu cita-cita yang sangat tinggi, bahkan banyak yang didamkan oleh banyak orang mungkin ya. Iya pasti. Ya, cinta itu nggak selesai sampai di dunia, mungkin nanti kita juga akan dikumpulkan lagi kan di surga yang seperti itu. Mantap. Ini mantap. Benar-benar kebalikan dari ini. Kalau tentang sejarah lagi nih, kisah Romeo Juliet itu sebenarnya asli gak sih? Kang Iman atau Mas El mungkin antum pernah dengar? Ini kan sering banget nih diangkat di kisah-kisah anime romance Romeo Juliet tuh. Cinta yang berujung pembunuhan itu ya kalau nggak salah. Iya sih. Nggak bisa nikah malah minum racun. Aduh. Iya. Ya, Menyedihkan. Karena kita mungkin ngambil terlalu banyak ngambil kisah-kisah cerita-cerita tentang skenario cinta yang begitu indahnya yang dibuat oleh mungkin dari film atau anime mungkin, atau cerita-cerita orang mungkin kan. Karena kan kita belum tahu kenyataannya juga gitu. Kalau kita hanya memandang dari indahnya cinta dari film, itu kan memang karena sudah ditulis dalam skenario-nya cintanya memang seperti itu gitu kan. Beda lagi kalau kita nanti terapkan di dunia nyata, itu pasti berbeda seperti itu. Kisah cinta ditampar yang balik. Iya, ternyata cinta itu gak seindah perlu banyak di film. Iya, perlu banyak perjuangan juga, perjuangan dan pengorbanan lagi tadi. Kisah yang ditampar oleh realita ya. Saya juga kalau kisah Romeo Juliet belum pernah baca juga gitu yang jelasnya gitu. Yang tapi emang banyak gitu, jadi salah satu inspirasi dari kisah-kisah cinta gitu di anime maupun di film-film gitu. Emang udah karena mungkin ini adalah kisah Romeo Juliet ini salah satu dari yang banyak kita lihat gitu, jadi udah
udah masuk gitu di otak-otaknya gitu. Jadi Iya, ya kan apa yang kita itu yang diambil inspirasinya gitu. Romeo and Juliet. sering banget tuh kalau di anime kan ngadaptasi cerita misalkan ya anime-anime romance itu kan kebanyakan tentang cerita ini ya school life ya, kisah sekolah, dunia sekolahan. Kayak misalkan mereka harus ngadain ini teater, terus akhirnya ngangkat cerita kisah tentang Romeo Juliet karena genre animenya romance kan. Ya benar. Iya, sering banget tuh kayak gitu, Romeo Juliet. Terus mungkin tentang ini legenda mereka tuh apa namanya, yang tentang kura-kura itu, setelah agak lupa ya, kura-kura yang dia datang ke kok kura-kura ya lupa lah itu, yang ada kura-kuranya. Nanti jangan-jangan lama kelamaan kalau orang Indonesia yang bikin manga kisahnya Siti Nurbaya nanti yang diangkat. Itu kan bisa romantis tragis juga tuh. Ya benar juga. Mm-mm. Di Indonesia itu yang ya terkenalnya cinta-cinta itu mungkin Siti Nurbaya. Ada lagi ya di Indonesia. Ya banyak deh, setiap budaya pasti punya ini, punya cerita masing-masing yang bisa diulik, yang kalau misalkan kita bisa ngambil hikmahnya ya seharusnya itu ada sesuatu yang baik dan mengingatkan kita pada Allah. Sama kayak mungkin teman-teman di sini, kita nonton sering banget di itu, di highlight sama Ustadz Aziz yang biasa kita live bareng-bareng di hari Senin. Kita mungkin sering nih nonton anime untuk sebagai hiburan dunia kita, tapi kita perlu banget benteng buat menjaga keimanan kita agar tetap lurus pada jalannya. Kita nggak boleh terus nanti terlalu terinspirasi dengan anime yang nanti malah jadi mengikuti mereka, menjadikan mereka idola. Kayak misalkan yang baru-baru ini sempat diberitakan, antum udah dengar belum, ada anak di India kalau nggak salah umur 12 tahun yang baru-baru ini nonton Platinum End. Itu ceritanya tentang laki-laki yang bunuh diri terus diselamatkan malaikat, terus dia jadi itu, kisahnya bermulai di situlah permisal awal ceritanya, dan dia melakukan hal yang sama, dia berusaha bunuh diri terus akhirnya berharap diselamatkan oleh malaikat. Ini Berarti mau diket meninggal lah. mau diketawain tapi kok tragis ya, kasihan, tapi semoga kita bisa ngambil hikmah dari ceritanya. Platinum End itu salah satu ini karya dari author Death Note ya teman-teman. Death Note. Oh iya, ngeri. Tapi tenang, ini Death Note palsu nih. Itu oh Ya, kalau nulis nama orang nggak mati ya gitu. Enggak. Ya kali. Itu beda banget nih. Malah jadi beda Iya, genre. iya. Ada juga nih anime yang itu, karena nanya pendapat bebas aja sih. Anime yang dia parodinya dari Death Note tuh Kiss Note kalau nggak salah. Jadi ya kalau misalkan ini, kalau misalkan namanya ditulis di sana, dia harus mencium orang tersebut, kalau nggak dia mati. Itu berarti cerita yang amburadul banget sih sebenarnya. udah habis ini habis inspirasi ya. Kalau Iya, ya habis inspirasi. Death inspirasi dari Death Note mungkin di diubah lagi jadi Kiss Note. Iya, jadi Kiss Note tadi. Ini kayak yang mungkin tadi sempat disampaikan oleh Kang Iman, kalau uh, mereka cinta menurut mereka pada masa itu hanya mengedepankan tentang hawa nafsu. Kayak tadi Lupercalia yang menjadi dasar perayaan Valentine pada awalnya oleh orang-orang Romawi, itu Dewi Kesuburan. Jadi awalnya emang perspektif cinta menurut mereka itu jatuhnya lebih terkait ke mohon maaf tentang seks, menghalalkan cara untuk bisa tadi berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Ya kayak yang ini tadi kan Kismet, berarti jatuhnya dia cuma pengen fan service ya. Kalau misalkan namanya ditulis di sana, maka dia harus dicium, kalau enggak kamu mati. Ya itu kekuatan yang overpower tapi nyeleneh kan kayak gitu. Kayak yang tadi disampaikan gak bisa ide. Kalau antum sendiri Mas L, cara biar gak bisa ide gimana nih? Karena udah lama banget gak update video. Mungkin antum gimana nih? Ada saran yang bisa di-sharing? Apalagi kan ini nih, kalau yang antum ceritain barusan, ini begini teman-teman. Waktu anak pertama menghubungi Mas L,
Mas El, Ana mau collab tentang gini. Oh, pas banget Ana lagi dapat ide. Kan berarti udah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Ini bakal diupload di tanggal 14 untuk mengingatkan teman-teman muslim yang lain bahwa ini bukan hari raya kita, kayak gitu tuh. Ya, Monggo Mas El. saran ya. Ya mungkin itu ya, kita jangan terlalu banyak meniru budaya-budaya dari luar, misalkan seperti Valentine seperti itu. Kita kan tahu sendiri kan, khususnya sebagai orang Islam kan tahu bahwa Valentine itu bukan ajaran dari kita gitu kan, belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah mungkin. Padahal kalau ngomongin tadi ini mungkin sedikit menyinggung inspirasi kisah ya, sejarah cinta itu gimana. Saya sempat baca kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Wah, itu luar biasa. Gimana mereka saling mencintai namun saling menjaga gitu. Bagaimana sih cinta itu dijaga sampai mereka dipertemukan gitu kan. Wah, Masya Allah, itu terinspirasi banget. Itu jadi salah satu inspirasi saya bagaimana tentang cinta. Wah, ternyata cinta itu luar biasa, perlu sebuah penjagaan yang sangat ketat agar nggak terjadi perbuatan-perbuatan kayak perzinaan seperti sekarang ini kayak gitu. Kalau antum baca lagi mungkin Masya Allah, kisah cinta Ali sama Fatimah itu luar biasa, bagaimana perjuangan mereka gitu sampai dipertemukan di keduanya seperti itu. Jalur yang halal. Seperti contohnya seperti contohnya Nabi Adam, mungkin Nabi Adam dan Hawa, dia kan sempat berkumpul kan di surga kan, terus karena mereka melakukan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nafsu iblis, jadi kan mereka membuat Allah murka kan, diturunkan di dunia sehingga diturunkan dari surga, dikeluarkan, terus mereka kan dipisahkan di dunia waktu diturunkan di bumi itu, hingga akhirnya mereka dipertemukan di sebuah bukit itu namanya. Jadi itulah di Arab. Seperti itulah perjuangannya mungkin. Itu tadi kisah yang Ali Fatimah itu pernah baca di buku yang sama tadi di sini ya. Iya, Pak, coba. Inspiratif ya. Banyak ya. Aduh. Ya alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Bentar lagi mungkin teman-teman yang beribadah puasa Senin Kamis, ibadah sunnah, siap-siap Ramadan nih, pemanasan dulu bentar lagi Ramadan. Siap belum puasanya? Pemanasan. Jadi supaya nggak berlama-lama, kita mau ke Mas El dulu. Anda ada closing statement nggak buat tema pada sore hari ini? Terkait dengan postingan yang Anda buat, gitu. Ya mungkin untuk teman-teman ya, tentang tema yang kita bahas seperti saat ini kan tentang cinta. Sebenarnya suatu hal yang sederhana ya. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mengambil hikmah di balik cinta itu padahal cinta itu kan sebuah perasaan anugerah dari Allah kan, yang diberikan kepada setiap manusia gitu kan. Dan itu kan sangat sayang sekali kalau kita gunakan anugerah dari Allah itu sebagai hal yang buruk atau hal yang justru merusak kepribadian kita seperti itu. Anggaplah perasaan anugerah gitu dari Allah. Iya. Ini kayak yang pekan kemarin sempat disinggung Ustadz Aziz. Ini merupakan anugerah. Setiap anugerah dari Allah itu patut kita syukuri, gitu mungkin ya, Mas El ya. Iya.
jangan sampai malah dilakukan di jalan yang salah. Ya tadi mungkin teman-teman yang nanti terkait dengan terdakwah melalui komik bisa di follow Instagramnya ekomik.id, salah satu partner di kajian anime asik yang mengingatkan pada kita buat untuk terus berada di jalan yang lurus seperti itu. Jazakallah khairan. Terus kita pindah ke Kang Iman. Ahik, anda ada closing statement nggak nih Ahik? Soalnya kan kita tahu nih barusan untuk menyampaikan sejarah yang ternyata sangat nggak jelas asal usulnya dari kegiatan Valentine Day itu sendiri. Jadi gimana nih, anda ada insight tersendiri nggak sebagai closing statement? Mungkin dari saya gitu ya, untuk kita menyikapi tentang cinta itu mungkin untuk setiap orang itu berbeda-beda, sesuai tergantung apa yang mereka percayai. Tapi yang jelas bahwa cinta itu ya tentang yang saya pahami, mungkin cinta itu tentang kebahagiaan dan kesucian. Yang mana yang diperjuangkan dalam cinta itu ya dua. Kalau nggak kebahagiaan ya kesucian. Mau itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk ya setiap kita menyikapi tentang ya perayaan atau peristiwa apapun di kehidupan ini, kita harus tahu dari mana sejarahnya gitu. Karena ya kehidupan ini nggak akan lepas dari namanya kisah-kisah gitu, cerita-cerita yang mana sebelum kita pasti ada sejarah-sejarahnya gitu. Jadi sebelum kita pasti ada yang mengawalinya gitu. Jadi kita harus mencari tahu itu. Nah, di Islam juga perhatian terhadap sejarah ya, perhatian terhadap kisah-kisah itu memang ya punya porsi yang besar gitu. Kalau nggak salah juga, kalau setahu saya itu mengutip dari kajian Ustadz Budi Asyari itu, bahwa sepertiga dari Al-Quran itu kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran itu. Yang mana porsi ini ya kalau dipikir-pikir besar gitu. Sepertiga Al-Quran itu kisah-kisah. Jadi perhatian kita terhadap kisah-kisah, cerita, atau ya dari peristiwa-peristiwa itu harus kita cari tahu. Jadi kita nggak menelan bulatnya, tidak menelan bulatnya gitu. Jadi kita harus mencari tahunya. Karena di Islam juga banyak kisah-kisah yang bisa kita terapkan, kita realisasikan di kehidupan kita saat ini. Nah, jadi mungkin dari saya untuk tentang cinta dan sejarah, dan bahwa cinta itu tentang kebahagiaan dan kesucian tadi. Dan sejarah kita harus, jadi untuk sejarahnya mungkin kita harus mulai mencintai sejarah, mulai mencari tahu sejarah tentang ya kita hari ini. Mungkin begitu. Nah, jazakallah Saya khairan. Kayak gitu ya tadi ya teman-teman. Kita sebagai orang yang ini hidup di masa sekarang harus belajar dari masa lalu, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Kang Iman, kan pasti udah ada pernah yang melakukan hal yang sama seperti kita, terus kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. History repeating lah. Sejarah itu berulang. Ada yang bilang kayak gitu nggak sih Kang Iman? benar. History repeating. Jazakallah khairan teman-teman buat sore hari ini. Alhamdulillah kita dapat insight baru dan teman-teman baru nih. Pertama kali dengan Besi Saringan, beliau Kang Iman dan juga Mas El. Semoga bisa bekerja sama terus ya untuk kedepannya. Insyaallah. Siap, insyaallah. Oke, Ana tutup untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktunya nih. Ana dapat insight baru. Nyatet di Death Note kapan lagi coba? Kapan share ya di postingannya gitu. Buat note-nya. Oke, jazakallah khairan. Assalamualaikum Banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.